Ibu saya sudah meninggal. Beliau meninggalkan warisan. Sebelum meninggal ibu saya buat wasiat. Apakah warisan dibagi sesuai hukum waris atau dibagi sesuai dengan wasiat? Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan wasiat, dikeluarkan hutang, barulah warisan dibagi. Wasiat tidak boleh keluar dari sepertiga harta. Kalau nanti mama meninggal, itu ruko untuk adikmu yang paling kecil. Hitung berapa harga rukonya. Harga rukonya 200 juta. Hartanya total 1 miliar. Maka harta yang dibagi 800. Sedangkan yang 200 dikeluarkan dulu untuk yang menerima wasiat. Baru boleh dibagi. Gimana kalau bunyi wasiatnya begini? Harta ini saya wasiatkan bagi rata saja. Wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak wajib untuk ditunaikan. Batal wasiat kalau bertentangan dengan hukum Allah. Kalau aku mati nanti tolong kafankan aku dengan kain terbuat dari jeans. Tanamkan di atas makamku 3 batang daun ganja. Dan siramkan whisky. Oh, ini wajib kita laksanakan, Ustaz. Kalau enggak nanti rohnya gentayangan. Hantu. Ini wasiat bertentangan dengan hukum Allah. Batal. Saya janda anak 2. Sekarang ini berat nanggung beban hidup. Bolehkah wanita seperti saya menawarkan diri untuk dipoligami? Umat batuk saya. Apakah saya zalim pada istri sahnya, istri dia yang pertama? Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zalim. Batasan zalim tidak zalim itu, mana dia baru zalim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zalim. Ini banyak sekarang. Ustaz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zalim Pak Ustaz. Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah. Ustaz, itu tanah rumah sebenarnya tanah almarhumah mak saya. Tapi saya segan nanya sama kakak saya takut zalim. Justru kalau mau menyelamatkan dia dari harta haram, tanya dia. Kakak, ini kan harta almarhumah mak kita kan? Ini harus dibagi. Zalim tidak zalim itu batasannya adalah hukum Allah. Jelas? Ini tak perlu saya detailkan lagi. Saya jawab secara umum saja. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan. Itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki karena untuk menutup malu aib. Dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak pasti melanggar 4.
yang pertama bin, pasti dipakai bin nama dia, padahal bukan anak dia. Bohong dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. Dua, mati si bapak tidak dapat warisan, mati si anak tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. Tiga, lahir anak pertama laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Empat, lahir anak kebetulan perempuan, anak itu lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan. Dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini, lahir besok. Maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA nya dia positif, DNA tak laki. Tes darah tak laki. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan tua, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab kabul kedua kali, berarti ijab kabul yang pertama mansuh, batal. Lalu setelah masuk rumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, serumah, pergaulan, sedangkan hukum batal. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang hijrah sekitar 2 tahun belakangan. Doakan supaya istiqomah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Selama ini saya belajar dari majelis berpindah-pindah masjid. Ada kajian saya datang, tapi sampai saat ini saya merasa masih sangat kurang pengetahuan agama. Bagaimana kiranya agar saya dapat bimbingan agama dari nol sampai bisa melaksanakan syariat baik. Karena kalau ikut kajian di masjid-masjid, tema-temanya selalu ganti-ganti. Bagaimana adab mencari ilmu? Ilmu dibagi 3. Akidah, syariat, fikih, akhlak. 3. Maka ngajinya 3. Cari pengajian yang bersilabus. Ada tuh pengajian yang silabus. Atau baca kitab kepada habaib. Baca kitab ini, baca kitab fikih. 3 itu mesti diisi 3 kamar. Akidah tentang Allah, Rasul, hari kiamat, azab kubur, surga, neraka. Yang kedua tentang fikih alal Arab, fikih salat. Pertama fikih taharah, bersuci. Habis itu fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah, fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak. Mensucikan hati dari takbur, sombong, hasad. Setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Siapapun ustadznya tidak pernah keluar dari 3 tema ini. Akidah, fikih, akhlak. Kertas terakhir. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu masih hidup bercita-cita membangun masjid, tapi belum sampai, belum punya uang. Sekarang anaknya sudah berkecukupan. Bolehkah kami anak-anaknya membangunkan masjid atas nama ayah kami tersebut? Boleh. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya mati, meninggal.
Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai kepada almarhumah emak saya yang sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini dalil amal anak-anak sampai pada orang tua. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqil ma, memberi air minum. Yang paling bagus ngasih air minum. Apa pelajaran? Sedangkan air minum segelas kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum ibu ayahmu sampai, apalagi membangunkan masjid. Kumpul anak-anak, bangunkan masjid, pahala mengalir untuk almarhum. Niatkan wakaf fisabilillah, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak yang berbakti seperti anak almarhum. Tuan Guru Ustadz Somad yang kami muliakan, para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ustadz Qurtubi. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Tuan Guru barusan luar biasa. Namun dari kajian yang kami tanggap pada pagi ini, kita sekarang berada di era digital, di mana tantangan lebih berat. Yang kami hadapi sekarang itu di era digital ini mungkin semua serba canggih, Ustaz. Namun tanpa kita tidak sadari bahwa kita dihadapi dengan hal berbagai macam alat komunikasi yang sungguh menghipnotis kita dan melekat kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana cara menangkal atau menghadapi di era digital ini, khususnya kepada putra-putri kita. Sebab yang saya tahu, anak-anak kita itu kalau sudah menghadapi alat komunikasi itu, mereka lupa dengan segalanya, Ustaz. Bahkan dia lupa dengan membaca Al-Quran. Lebih banyak memegang alat komunikasi ketimbang ia membuka Al-Quran. Di era digital sekarang ini, mohon Ustaz penjelasannya, bagaimana kita menangkal atau menghadapi tantangan-tantangan di era global sekarang ini, Ustaz. Demikian. Allahumma fiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadiri seminar di hotel yang bicara profesor sudah setengah jam dia bicara. Kawan saya di sebelah nanya, Mak, kau paham apa? Kata dia, tidak. Kenapa kita nggak paham? Kata saya, gara-gara kita nggak paham itulah dia profesor. Terus selama duduk di situ kan boring, suntuk. Saya tengok kawan di sebelah main game, ngangguk-ngangguk ya. Sibuk main game. Ustadz waktu itu apa yang Ustadz lakukan? Selama saya duduk di situ, saya mendownload 50 buku PDF. Jadi saya buat di laptop itu ada satu folder, nama foldernya Maktabah Library. Lalu di dalam folder itu saya bagi lagi akidah, fikih, usul fikih, akhlak, folder. Jadi setiap saya dapat buku, saya masukkan sini. Saya dapat buku, saya masukkan sini. Google, ada kotak, tinggal tulis saja apa kitab yang mau dicari di situ. Yang mau dicari Mau'izatul Mu'minin,
PDF, enter, dapat, download, masukkan. Mau masukkan kemana? Ke folder akhlak. Karena Mau'izatul Mu'minin ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi. Kenapa yang duduk di sana main game? Kenapa yang di sini mendownload kitab? Karena ada yang mau dicari. Ada yang mau dicari. Maka tanamkanlah ini ke generasi kita sehingga internet itu menjadi ladang surfing, browsing. Jadi justru waktu kosong itu dia akan terus mencari. Dulu kiai-kiai jangan baca tafsir Al-Manar, karena tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad Abduh Rashid Ridha. Beberapanya sudah keluar dari kita yang aswaja, kata kiai. Dulu kalau kiai mengatakan gitu, maka santri-santri langsung diam. Sekarang kalau kiai mengatakan jangan baca, langsung dia tulis Al-Manar, PDF, download Al-Manar, langsung dapat. Jadi kita kasih saja pisaunya, nanti dia akan potongkan ke ayam, dia akan potongkan ke itik, kita nggak bisa mengharamkan. Haram nih handphone, nggak bisa. Coba kita lihat ketika Allah melarang sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Apakah titik, koma, wa qulun zurna wasma'u. Larang satu, bagi kasih dua alternatif. Kalau kita berani melarang satu, berarti kita sudah menyiapkan dua alternatif. Jangan tonton film ini nggak baik, berarti kita sudah menyiapkan dua film yang baik, Hayya dan Naruto, bukan Nusa dan Rara. Jadi kalau kita mengatakan ini jangan tonton ini, berarti sudah ada ini. Nah, tentang masalah sibuknya itu, maka kita bagi dia. Allah selalu juga membagi dua alternatif. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawaha wal gadget wa ma sawaha. Wal gadget wa ma sawaha, dan wal gadget ini punya dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha, game online PlayStation, wa taqwaha, tapi di internet juga banyak ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa melarang, kita hanya bisa mengarahkan. Setelah kita tunjukkan ini positifnya, ini negatifnya, maka nanti kita doa, Allah akan menunjukkan jalannya. Maka berapa banyak anak-anak muda justru menjadi pakar, yang mendownload, yang mengupload, yang mengedit, yang mengotak-atik video ceramah Ustaz Somad di internet itu. Siapa kalau bukan anak-anak muda yang mengerti ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu membantah filsafat, mungkinkah orang membantah filsafat nggak ngerti filsafat? Mana mungkin? Risalatu Ahlil Iman fi Raddi ala Mantiqil Yunan, punya Ibnu Taimiyah. Risalatu Ahlil Iman fi Raddi ala Mantiqil Yunan, kritik dia terhadap filsafat. Berarti dia ngerti filsafat. Dulu yang paling ditakuti filsafat, pelajari filsafat. Sekarang yang paling ditakuti gadget, pelajari al-gadget wa ma'adraka mal gadget. Bagaimana pemanfaatan gadget positif? Nah, oleh sebab itu justru internet itu adalah tempat ilmu yang luar biasa. Cuman YouTube dan Google tidak soleh, sehingga dia tidak bisa mengarahkan orang. YouTube sama Google itu tergantung yang nanya. Kalau yang nanya Mu'tazilah, dia kasih Mu'tazilah. Kalau yang nanya Khawarij, dia kasih Khawarij. Yang nanya Wahabi, dia kasih Wahabi. Orang agamanya nggak ada.
Agama dia siapa yang ngasih paket, itulah saudara dia. Oleh sebab itu generasi kita nggak bisa kita larang. Kita kuatkan akidahnya, kita kuatkan fikihnya, kita kuatkan akhlaknya, sehingga ketika dia buka gadget ada yang mau dia cari. Penasaran dia tentang Ar-Rahman alal arsy istawa. Apa sih kata Ustaz Adi Hidayat tentang ini? Apa sih kata Ustaz Khalid Basalamah tentang ini? Apa sih kata Buya Yahya tentang ini? Apa sih kata Ustaz Abdul Somad tentang ini? Apa sih kata... Akhirnya dia di situ malah surfing and browsing, berselancar di alam maya. Tapi kalau dia blank, tak tahu akidah, tak tahu fikih, tak tahu, itulah yang menembak musuhnya tak mati-mati dia. Kasih dia bekal, maka bekal itu yang akan dia kembangkan. Nah, masa pembekalan itulah pondok pesantren. Maka kita tak akan ragu, tanaman yang hijau, yang lemah, masukkan dulu ke polybag. Setelah kuat di polybag, robek polybagnya, masukkan ke tanah, insya Allah. Di mana polybag itu? Pesantren. Ujung tombak pendidikan Islam, pesantren. Satu-satunya pertahanan terakhir pesantren. Karena kita tak bisa melarang anak kita, tapi guru bisa. Setelah guru ngajar di pesantren, kuatkan akidatul awamnya, kuatkan matan takribnya, kuatkan, barulah dia akan mencari. Kalaupun nyasar, dia nyasar juga, cuman nggak terlalu lama nyasarnya. Nyasar sebentar, balik lagi. Nyasar, tahu dia jalan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu pertanyaan lagi mewakili para asatidz muda yang memang juga mayoritas bekerja sebagai pengajar, minta penjelasan tentang bacaan sanad yang paling aman bagi seorang guru ketika dia nanti harus mengajar, karena ini berhubungan dengan urusan rohania si guru dan si murid, supaya nanti apa yang dia sampaikan juga tidak disesatkan oleh asyaitan, karena tanpa ada sanad bisa jadi dia belajar asyaihu asyaitan. Jadi kira-kira yang aman sampai di mana sanad seorang yang ingin menjadi guru. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu buku itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, maka bisa dibaca dengan apapun juga. Dibacanya al-habbatu, al-habbatu biji-bijian hitam. Karena tidak berguru, dibacanya al-hayyatu, ular hitam. Bisa juga dibaca al-jubbatu, jubah hitam. Bisa juga dibaca al-jannatu, surga. Bisa juga dibaca al-junnatu, tameng, as-siyam, junnah. Itulah mengapa orang berguru, mendengar gurunya membaca. Setelah khatam, maka kata guru, ajastuka kitabi hadza, aku ijazahkan kitabku ini kepada engkau. Didengar muridnya, sampailah turun-turun sampai ke bawah. Maka tidak terjadi kekeliruan pembacaan. Dari mana kau tahu bacaannya ini al-habbatu? Sami'tu, ku dengar guruku membacanya. Makanya sampailah kepada imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, meninggal 256. Hadisnya juga dari siapa? Muhammad SAW, meninggal tahun 11.
2 abad setengah jarak antara Bukhari dengan Nabi. Mana mungkin dia berjumpa? Dari mana Imam Bukhari tahu itu? Dari Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Muhammad SAW. Maka menisbatkan periwayatan kepada guru disebut dengan isnad. Menisbatkan periwayatan kepada guru, asnada yusnidu isnad. Sedangkan penisbatannya ini disebut dengan sanad. Sanad artinya tanah tempat yang tinggi. Karena kalau sudah punya tempat tanah yang tinggi aman kalau datang banjir bandang. Apa kata Abdullah bin Mubarak al-Imam? Laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man sya'a ma sya'a. Orang akan bicara sesuka hatinya. Unzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah kamu mengambil ilmu dari siapa. Alhamdulillah sampai hari ini sanad ini tetap terjaga. Ada sanad fikih, ada sanad kitab, ada sanad hadis, ada sanad qiraat, ada sanad tasawuf. Sanad. Apa tarekat kamu? Tarekat saya Syattariyah. Berarti sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Zikir kamu apa? Naqsyabandiyah. Berarti sanadnya sampai kepada Bahauddin Naqsyabandi. Apa zikirnya? Syaziliyah. Berarti sanadnya sampai kepada Abul Hasan Asy-Syazili. Nanti sampai kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu maka sanad ini penting, intinya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikuhu. Siapa yang tak berguru maka syaitanlah gurunya. Makanya sampai dalam hadis itu detail sekali. Yang satu menyebutnya haddatsana, yang satu menyebutnya akhbarana, yang nerjemah baca kamus. Haddatsana dicarinya di kamus haddatsa yuhaddis. Akhbarana dicari kamus akhbara yukhbiru. Akhirnya keluarlah buku terjemahan bahasa Indonesia. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Akhbarana, telah memberitakan kepada kami. Ditanyalah mahasiswa, apa beda haddatsana dengan akhbarana? Haddatsana menceritakan, akhbarana memberitakan. Bedanya? Itulah bedanya. Apa kata Imam Syafi'i? Padahal itu bukan bahasa, itu adalah mustalah. Beda antara bahasa dengan mustalah. Apa sih beda bahasa dengan mustalah, Ustaz? Sama bunyinya, beda maknanya. Maus menurut bahasa. Al-mausu lughatan, maus menurut bahasa tikus. Tapi maus menurut istilah itu untuk menggeser krusot. Maus. Jadi kalau ada guru berkata, please take a mouse, maka kalau muridnya dia nanya dulu yang dimaksud ini lughatan atau istilahan. What do you mean, sir? Yang itu maksud suruh ngambil tikus atau ngambil mouse. Begitu juga dengan haddatsana dengan akhbarana, ini yang dimaksud lughatan apa istilahan. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Imam Syafi'i. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Idza, apabila qara'a gurumu
alaika membacakan kitab kepadamu. Gurumu membacakan kitab kepadamu dan kau diam mendengarkannya. Maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah haddatsana Abdus Somad. Wa idza apabila qara'ta, engkau yang membaca kitab, murid baca kitab, alaihi kepada gurumu, saat kau bacakan kitab itu gurumu faqul akhbarana, maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah akhbarana. Sampai detail itu ulama menetapkan penjelasan sampai pada adab-adabnya, cara minumnya, cara duduknya, tawaduknya, rendah hatinya, intonasi suaranya. Oleh sebab itu majelis-majelis berguru dengan para kiai, dengan para habaib ini, Kiai Hadratus Syekh Syafi'i Hazani sampai ulama-ulama dari Yaman pun datang mengambil sanad dari beliau. Oleh sebab itu maka para kiai, para ustadz yang tetap menjaga sanad, terus jaga sanad-sanad supaya ada ngambil sanad, orang ngambil barokah niatnya. Saya mau ngambil sanad, sebenarnya sudah ada mengambil barokah tabarruk. Ada juga ngambil sanad, mau ngumpul-ngumpul sanad untuk nyombong-nyombong, ada juga. Mau bergelar musnidud dunia, mau sanad ada di kepala. Macam-macam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Tapi menjaga sanad ini mesti, apalagi zaman sekarang. Jangan sampai haddatsana Google, akhbarana YouTube. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan kita sedang Somad. Daripada penyampaian yang akan disampaikan bahwa materi dakwah tidak terlepas daripada 3 komponen ini. Yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan tauhid. Bagaimana saja seorang Hujjatul Islam Imam Ghazali yang sudah bergelar doktor ketika satu Inggris, dia didapi rasa atau penyakit ragu. Artinya apa yang dia pegang ini belum diyakini, padahal ketika itu beliau sudah memiliki wawasan yang begitu hebat. Lalu bagaimana dengan kita untuk sampai kepada kedudukan najali yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melewati para qoli dan mahali. Di proses awal itu Al-Ghazali menjadi seorang al-alim. Tapi pada fase kehidupan berikutnya Al-Ghazali menjadi seorang al-alim. Makanya selalu disebut dengan al-arif billah. Apa beda alima dengan arafah? Alima, arafah. Katanya Ustaz Somad di Jakarta nih sekarang. Dari mana kamu tahu Ustaz Somad Jakarta? Saya lihat ada tim UAS. Ustaz Somad sedang di Jakarta. Dari mana kamu tahu? Ustaz Somad tinggal di perumahan itu. Dari mana kamu tahu? Saya lihat ada mobil parkir tim UAS. Orang yang mengetahui keberadaan Abdul Somad dari indikasi, maka orang itu disebut Ustaz Somad di Jakarta sekarang. Dari mana kamu tahu Ustaz Somad? Ini foto saya selfie sama dia. Arafah. Orang alim, dia tahu bahwa di dalam lubang tanah itu ada tikus. Dari mana dia tahu ada tikus? Melihat indikasi tikus. Ada kucing yang dari tadi menunggu, tentu kucing menunggu tikus. Maka diambilnya kesimpulan.
Sedangkan orang yang arif dipegangnya tikus, ini ditunjukkannya, ini tikusnya. Maka al-ghazal ini dicari, ini al-kasbu dicari. Sedangkan ini al-hibat, mauhibah, pemberian Allah. Pemberian dari mana? Hadis sahih Muslim, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba kalau dia tetap istiqomah dengan nawafil, sunat-sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu 'ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mata. Fa'akunu yadahu yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya, dia akan memegang dengan tangan. Fa'akunu rijlahu yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan kakiku. Hadis sahih Muslim. Oleh sebab itu maka kita berusaha saja, nanti pemberiannya biarlah urusan Allah SWT. Allah berjanji, walladzina jahadu fina jannahum subulana. Kita istiqomah bermujahadah dalam al-kasbu, Allah pasti memberikan al-hibat. Contohnya nih, berapa menit kita sudah al-kasbu, tiba-tiba datang al-hibat. Datang, tunggu datang. Cuma dia rezeki masing-masing. Ada yang dekat, ada yang jauh kan? Tergantung niat dan amal soleh. Ini tidak usah kita cari-cari, tapi banyak-banyak wirid, banyak-banyak zikir, bersihkan hati, siapkan saja cawannya, airnya akan turun sendiri. Gimana tuh air mau turun? Cawannya kotor. Air zam-zam pun kalau disiramkan ke cawan yang kotor, tidak akan membersihkan cawan. Air zam-zam tidak bisa diminum. Bersihkan, Allah akan turunkan. Janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful wattaqullah. Wattaqullah al-hibatunya mana? Wa yu'allimukumullah. Attaqullah, Al-Baqarah 282. Attaqullah, kalau kamu takut Allah, wa yu'allimukumullah. Kira-kira apa yang bisa membuat Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari menulis tafsir 24 juz, panjangnya 1 meter, haddatsana akhbarana amba'ana haddatsana warullah. Bagaimana dia bisa menghafal itu? Bukan ada laptop, kalau bukan al-hibat. Kira-kira gimana Ghazali menulis Ihya? Kalau kita baca Ihya itu, Quran, hadis, ijma, khabar, athar. Gimana dia bisa hafal semua itu kalau bukan al-hibat? Macam-macam mengalir di otak ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak boleh iri, tentu ada yang pemberiannya begini banyak, sesuai dengan kadar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi pula pemberian itu nikmat, tapi bisa jadi sebagai ujian. Kalau kita diberikan Allah segini, ya kita syukuri, mungkin begitulah kadar yang sesuai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ente segini aja, tapi kalau banyak demam. Allahu'alam. Nah, jadi kita terus bermujahadah melawan ini semua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan al-kasyaf. Tapi tak semua kasyaf itu kasyaf ilahi, ada juga kasyaf syaitan. Gimana kita bisa membedakan ini kasyaf ilahi dengan kasyaf syaitani? Kalau makin ingat kepada Allah, kasyaf ilahi. Tapi kalau justru makin aku sombong, kasyaf syaitani.